Seiring bertambahnya usia, seberapa banyak kita perlu berbagi dengan anak-anak kita? Adakah hal-hal yang lebih baik tidak diucapkan? Ini adalah pertanyaan penting yang dihadapi banyak dari kita di usia senja. Meskipun anak-anak kita pasti bermaksud baik dan ingin merawat kita, ada beberapa hal yang sebaiknya tetap menjadi urusan pribadi, bukan karena rahasia, tapi karena kebijaksanaan. Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana menjaga kebijaksanaan pribadi dan menetapkan batasan yang sehat, justru dapat melindungi baik orang tua maupun anak selama proses penuaan. Seiring bertambahnya usia, ada rahasia tertentu, baik finansial, emosional, atau pribadi, yang jika dirahasiakan, dapat mencegah stres dan kekhawatiran yang tidak perlu bagi anak-anak kita, sekaligus membantu kita menjaga martabat dan ketenangan pikiran. Jadi, mari kita bahas 5 hal yang mungkin sebaiknya kamu simpan untuk dirimu sendiri seiring bertambahnya usia. Karena terkadang, apa yang tidak kita katakan sama pentingnya dengan apa yang kita katakan. Rahasia nomor 1, masalah keuangan. Salah satu hal terpenting untuk dirahasiakan seiring bertambahnya usia adalah situasi keuangan kita. Baik itu kurangnya tabungan, hutang yang menumpuk, atau kesulitan mengatur pengeluaran sehari-hari, berbagi masalah ini dengan anak-anak kita dapat menyebabkan stres yang tidak perlu. Mereka mungkin merasa bertanggung jawab untuk membantu, atau bahkan lebih buruk, mulai khawatir tentang kesejahteraanmu. Ini seringkali menyebabkan rasa bersalah pada mereka. Dan meskipun mereka ingin membantu, itu dapat merusak hubungan dan memberi tekanan yang tidak semestinya pada mereka. Anak-anak tidak seharusnya memikul beban emosional masalah keuangan orang tua mereka. Poin penting di sini adalah pentingnya membuat rencana keuangan pribadi sejak dini. Bekerja dengan seorang profesional, baik itu perencana keuangan atau akuntan, dapat membantumu mengelola keuanganmu sedemikian rupa sehingga kamu merasa nyaman dan mandiri. Dengan melakukan itu, kamu melindungi anak-anakmu dari kekhawatiran yang tidak perlu dan memberi dirimu ketenangan pikiran karena mengetahui masa depan keuanganmu aman. Meskipun selalu baik untuk memiliki percakapan terbuka dengan anak-anak kita, ada masalah tertentu, terutama keuangan, yang sebaiknya ditangani secara pribadi untuk melindungi kesejahteraan emosionalmu dan mereka. Rahasia nomor 2, masalah kesehatan. Seiring bertambahnya usia, masalah kesehatan menjadi bagian hidup yang tak terhindarkan. Namun, dalam hal berbagi tantangan ini, terutama penyakit kronis atau masalah kesehatan mental, seringkali lebih bijaksana untuk merahasiakannya. Masalah kesehatan dapat secara signifikan memengaruhi anak-anakmu secara emosional. Mereka mungkin merasa cemas, tidak berdaya, atau terlalu bertanggung jawab atas kesejahteraanmu. Dalam beberapa kasus, mengetahui masalah kesehatan yang sedang berlangsung bahkan dapat mengubah cara mereka berinteraksi denganmu, yang berpotensi membuat mereka memperlakukanmu secara berbeda, baik dengan perhatian yang berlebihan atau di sisi lain dengan rasa menjauh karena takut atau tidak nyaman. Meskipun penting untuk berbagi beberapa masalah kesehatan dengan anak-anak kita, terutama ketika mereka perlu terlibat dalam keputusan atau perawatan, ada saat-saat ketika menjaga privasi adalah yang terbaik untuk semua orang. Ini memberi anak-anakmu ruang untuk menghindari kekhawatiran yang tidak perlu dan membantu mereka melihatmu sebagai individu yang kuat. Seperti dulu, bukan seseorang yang terus-menerus didefinisikan oleh penyakit mereka. Pada saat yang sama, penting untuk terus mencari perawatan medis dan dukungan yang kamu butuhkan, baik melalui profesional kesehatan, konselor kesehatan mental, atau kelompok dukungan. Kuncinya adalah menemukan keseimbangan yang tepat antara privasi dan komunikasi, dan memastikan bahwa kamu menjaga kesehatanmu tanpa membebani anak-anakmu lebih dari yang dapat mereka tangani. Rahasia nomor 3, penyesalan pribadi atau kesalahan masa lalu. Seiring bertambahnya usia, wajar untuk merenungkan masa lalu, dan seringkali refleksi itu memunculkan penyesalan atau kesalahan. Namun, penting untuk mempertimbangkan apakah berbagi masalah masa lalu ini dengan anak-anak kita akan memiliki tujuan yang konstruktif. Meskipun berbagi pelajaran hidup bisa bermanfaat, membebani mereka dengan penyesalan pribadi
kita dapat menyebabkan rasa bersalah atau khawatir yang tidak perlu, terutama jika masalahnya sudah lama selesai. Beberapa hal, sesakit apapun itu, sebaiknya dibiarkan di masa lalu, bukan karena kita ingin menyembunyikannya, tetapi karena anak-anak kita pantas melihat kita dalam kondisi terbaik kita, hidup di masa kini daripada terpaku pada kesalahan lama. Pendekatan terbaik adalah fokus pada masa kini dan masa depan. Meskipun penting untuk belajar dari masa lalu kita, tidak perlu merenungkan hal-hal yang tidak dapat kita ubah. Bagikan kebijaksanaan yang telah kamu peroleh dari pengalamanmu. Tetapi lakukanlah dengan cara yang memberdayakan anak-anakmu, daripada membuat mereka merasa bertanggung jawab atas kesalahan masa lalumu. Hidup adalah tentang pertumbuhan. Dan dengan fokus pada pelajaran yang telah kamu pelajari daripada mengulang penyesalan lama, kamu dapat mengajari mereka cara menghadapi tantangan tanpa terbebani oleh masa lalu. Ingatlah, hadiah terpenting yang dapat kamu berikan kepada anak-anakmu adalah contoh bagaimana hidup dengan integritas dan harapan, tidak peduli dari mana kamu berasal. Rahasia nomor 4, masalah hubungan. Dalam hal masalah hubungan, terutama masalah perkawinan, seringkali yang terbaik adalah merahasiakannya, terutama ketika anak-anak terlibat. Anak-anak dewasa, meskipun bermaksud baik, mungkin merasa terdorong untuk memihak atau memberikan nasihat yang tidak diminta, yang dapat menyebabkan ketegangan yang tidak perlu dan memperumit situasi. Ketika anak-anak terlibat dalam perselisihan hubungan, itu dapat mengubah dinamika keluarga dengan cara yang tidak membantu. Terkadang membuat mereka memandang salah satu orang tua secara negatif atau menciptakan keretakan yang sulit diperbaiki. Penting untuk melindungi kedamaian dan stabilitas keluarga dengan menangani masalah ini secara pribadi atau dengan dukungan seorang konselor, daripada berpaling kepada anak-anakmu untuk mendapatkan dukungan. Jika kamu merasa kesulitan dengan masalah hubungan, penting untuk menyelesaikannya secara pribadi atau dengan bantuan seorang terapis daripada melibatkan anak-anakmu. Ini membantu menjaga lingkungan keluarga, mencegah anak-anak merasa terpecah antara orang tua atau menjadi terlalu terlibat dalam masalah yang tidak mampu mereka tangani. Ingatlah, mencari dukungan dari luar, baik melalui konseling atau teman terpercaya, dapat membantu menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat dan konstruktif. Dengan menjaga privasi, kamu tidak hanya melindungi dinamika keluargamu, tetapi juga memberi hubunganmu ruang yang dibutuhkan untuk sembuh dan tumbuh tanpa tekanan eksternal. Rahasia nomor 5, kebutuhan emosional atau kesepian. Seiring bertambahnya usia, kebutuhan emosional dan perasaan kesepian dapat menjadi lebih menonjol. Meskipun wajar untuk mencari kenyamanan dari anak-anak kita, penting untuk tidak terlalu membebani mereka dengan perasaan ini. Anak-anak mungkin merasa bersalah atau cemas jika mereka percaya orang tua mereka kesepian atau tidak bahagia, yang dapat menyebabkan tekanan yang tidak perlu pada mereka untuk mengisi kekosongan emosional itu. Membebani mereka dengan kebutuhan emosional, kita juga dapat merusak hubungan, mengubah dinamika dengan cara yang mungkin membuat baik orang tua maupun anak merasa tidak nyaman. Penting untuk menjaga rasa kemandirian dalam hal kesejahteraan emosional. Memastikan bahwa anak-anakmu tidak merasa bertanggung jawab atas kebahagiaanmu. Untuk menghindari membebani anak-anakmu dengan perasaan kesepian, sangat membantu untuk membangun sistem dukungan yang kuat di luar keluarga inti. Bina persahabatan. Bergabunglah dengan kelompok komunitas atau tekuni hobi yang membawa kegembiraan dan kepuasan. Memiliki berbagai kegiatan dan hubungan tidak hanya akan membantu mengatasi kesepian, tetapi juga akan memastikan bahwa kesejahteraan emosionalmu dipelihara dengan cara yang tidak menempatkan tanggung jawab yang tidak semestinya pada anak-anakmu. Dengan mempertahankan hubungan ini, kamu memungkinkan anak-anakmu untuk menikmati waktu mereka bersamamu tanpa tekanan tambahan untuk menjadi satu-satunya sumber dukungan emosionalmu. Saat kita menjalani proses penuaan,
Merahasiakan aspek-aspek tertentu dalam hidup kita dari anak-anak kita dapat membantu menjaga hubungan yang sehat dan memastikan bahwa kita tidak membebani mereka secara tidak perlu. Masalah keuangan, masalah kesehatan, kesalahan masa lalu, masalah hubungan, dan kebutuhan emosional hanyalah beberapa area di mana menjaga privasi dapat melindungi baik kamu maupun anak-anakmu. Ingatlah, ini semua tentang menciptakan keseimbangan antara mencari dukungan dan menjaga kemandirianmu. Terima kasih telah menonton. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, beritahu kami dengan berkomentar 9 atau Z di bawah. Jaga diri baik-baik dan sampai jumpa di video berikutnya.